Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini dengan topik geotermal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mulai dari pengantar geotermal, kemudian sumber panas geotermal, dan klasifikasi geotermal. Dengan kita sudah membahas sumber panas geotermal dan klasifikasi geotermal ini, berarti kita sudah memahami secara genesa bagaimana panas bumi itu bisa muncul dan terbentuk di permukaan bumi. Kemudian bagaimana pengelompokan dari panas bumi ini. Nah, tentu saja dengan sudah mengetahui klasifikasi dan kemudian genetik dari panas bumi ini, maka sekarang kita sudah bisa melakukan atau membahas mengenai eksplorasi geotermal. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi dan teknik eksplorasi panas bumi. Nah, dalam kegiatan eksplorasi yang terkait dengan panas bumi ini, maka tujuan utama dari program eksplorasi panas bumi ini adalah menemukan area-area yang berada di atas batuan panas, dan yang kemudian memperkirakan volume reservoir, suhu fluida di dalamnya, dan permeabilitas formasi. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk memprediksi jenis fluida yang dihasilkan, apakah dia berupa uap kering, apakah dia berupa cair, atau campuran dari dua fase tersebut, uap kering maupun cair. Dan yang berikutnya adalah menentukan sifat kimia dari geofluida yang berasal dari reservoir. Kemudian perakiraan potensi daya listrik selama minimal 20 tahun. Jadi ini semuanya tujuan-tujuan dari kegiatan eksplorasi ini, hasil finalnya adalah potensi daya listrik yang bisa dihasilkan dari sumber daya panas bumi itu dalam satu rentang waktu yang biasanya minimal 20 tahun. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai teknik eksplorasi ini, adik-adik bisa membaca nanti klasifikasi potensi energi panas bumi di Indonesia yang ada SNI-nya atau Standar Nasional Indonesia mengenai klasifikasi potensi energi panas bumi di Indonesia. Di dalam buku ini di samping ada klasifikasinya juga ada penjelasan secara umum mengenai teknik eksplorasi dari sumber daya panas bumi ini. Nah, kembali ke tujuan dari program eksplorasi panas bumi ini, sekali lagi perlu adik-adik pahami bahwa indikasi panas bumi di permukaan bumi itu bukan berarti bahwa source atau sumber dari panas buminya itu sendiri secara vertikal ada di bawahnya. Ya, bisa saja panas bumi itu kita temukan di suatu titik di permukaan, tetapi ternyata source-nya itu bergeser jauh dari titik indikasinya di permukaan. Karena ingat bahwa saya berulang kali jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa suatu sistem panas bumi itu memerlukan suatu jalur atau suatu media yang bisa dilalui air, baik air imbuhan maupun air yang sudah dipanaskan di dalam reservoir itu untuk keluar ke permukaan bumi. Nah, jalur yang bisa dilewati untuk bisa keluar ke permukaan bumi ini biasanya berupa sesar-sesar atau bidang-bidang diskontinuitas lainnya. Nah, sehingga tentu saja tergantung arah dan kemiringan dari sesar-sesar ini atau bidang diskontinuitas ini yang menentukan posisinya di permukaan bumi dan hubungannya dengan source-nya di bawah permukaan. Jadi sekali lagi bahwa tidak selalu indikasi di permukaan bumi itu menunjukkan posisi dari source-nya di bawah permukaan. Jadi kita perlu menemukan area-area yang menjadi lokasi dari reservoir itu di bawah permukaan yang merupakan lokasi dari sumber panas. Nah, setelah kita dapatkan lokasi itu, kemudian kita bisa mencoba memperkirakan volume reservoir-nya dan suhu-suhu fluida yang ada di dalamnya, serta permeabilitas formasi. Karena ini semuanya penting nanti untuk menentukan seberapa besar energi yang bisa dihasilkan. Dan tentu saja kita bisa memprediksi
kegunaannya itu atau besaran manfaatnya itu berdasarkan fase fluida yang ada di dalam reservoir. Apakah dia berupa cairan, kemudian apakah dia berupa uap kering atau campuran dari keduanya. Karena ini perbandingan antara jumlah cairan dengan uap di dalam reservoir itu sangat ditentukan oleh temperatur reservoir. Jadi ini semuanya yang akan kita tentukan pada saat kita melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, estimasi potensi energi panas bumi ini didasarkan pada kajian ilmu geologi, geokimia, geofisika, dan teknik reservoir. Nah, di sini perlu dipahami sedikit bahwa ada perbedaan yang penting untuk diketahui terkait dengan kegiatan eksplorasi pada batuan-batuan keras. Yang dimaksud dengan batuan-batuan keras ini adalah untuk eksplorasi mineral dan batu bara dengan eksplorasi pada batuan lunak. Yang dimaksud dengan batuan lunak ini, jadi sebenarnya di dalam kita membahas mengenai eksplorasi ini, itu kita mengenal istilah soft rock dan hard rock. Jadi hard rock itu adalah untuk mineral dan batu bara, dan itulah yang biasanya dipelajari pada pertambangan umum. Teknik pertambangan itu belajar pertambangan umum yang fokus kepada hard rock. Sementara untuk yang soft rock ini adalah batuan lunak atau batuan yang tidak mengalami proses diagenesa yang baik sehingga tidak membentuk batuan yang keras. Biasanya ini dalam bentuk hidrokarbon, kemudian termasuk juga misalnya lumpur-lumpur bertekanan tinggi, itu semuanya adalah bagian dari batuan-batuan lunak. Nah, sehingga proses eksplorasinya pun berbeda. Kalau misalnya di batuan keras atau mineral dan batu bara, maka indikasi di permukaan yang bisa ditemukan dalam bentuk singkapan atau bisa juga didapatkan melalui proses-proses pembuatan paritan, sumuran, dan sebagainya, sehingga kita dapatkan indikasinya dan singkapannya di permukaan. Dan dari singkapan itu kemudian biasanya diikuti dengan kegiatan pengoboran yang untuk tujuannya adalah untuk mengejar sampai di mana penyebaran dari mineral dan batu bara ini. Nah, tetapi kalau di dalam eksplorasi soft rock atau batu-batuan lunak termasuk sumber panas bumi ini, maka kegiatan pengoboran itu dilakukan biasanya pada bagian akhir dari kegiatan eksplorasi. Kenapa? Karena pemboran di dalam kegiatan eksploitasi soft rock ini relatif mahal dibandingkan dengan biaya pengeboran pada batuan-batuan keras. Jadi, dan kenapa dia lebih mahal? Karena dia jauh lebih dalam dan sehingga membutuhkan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengoboran untuk mineral batu bara yang kadang-kadang kedalamannya hanya sampai sekian puluh meter, 100 meter, 200 meter, atau paling jauh mungkin 300-400 meter. Tapi untuk yang soft rock ini bisa kedalamannya sampai ribuan meter. Jadi teknologi yang dibutuhkan pun lebih kompleks daripada yang hard rock itu. Nah, sekali lagi bahwa kegiatan eksplorasinya ini menjadi berbeda karena untuk panas bumi itu dia akan lebih menonjolkan metode atau teknik-teknik eksplorasi secara tidak langsung. Jadi kalau di eksplorasi semuanya belajar bahwa eksplorasi itu ada secara umum dibagi dua, ada eksplorasi secara langsung dan ada eksplorasi secara tidak langsung. Nah, tidak langsung itu biasanya menggunakan survei-survei geofisik. Apakah itu dia menggunakan survei geolistrik, kemudian geomagnetik, seismik, kemudian listrik, dan sebagainya. Banyak sekali metode yang tidak langsung. Nah, metode-metode tidak langsung inilah yang banyak digunakan di dalam kegiatan eksplorasi panas bumi ini. Sehingga, sekali lagi bahwa estimasi potensi energi panas bumi ini didasarkan pada kajian geologi, geokimia, geofisika, dan teknik reservoir nanti pada bagian akhirnya setelah dilakukan pengoboran. Nah, sebagaimana tahapan eksplorasi secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada survei tinjau atau reconnaissance, kemudian ada penyelidikan pendahuluan,
kemudian ada penyelidikan rinci. Sebelumnya itu sebenarnya ada yang disebut dengan desk exploration atau eksplorasi di atas meja berupa pengumpulan data. Nah, untuk kegiatan lapangannya ini dibagi menjadi 3 ini, mulai dari survei tinjau, reconnaissance, kemudian penyelidikan pendahuluan, dan penyelidikan rinci. Selama kegiatan eksplorasi, pada setiap tahap ini bisa dilakukan survei literatur, kemudian survei udara, kemudian survei geologi, survei hidrologi, survei geokimia, dan survei geofisika. Masing-masing survei ini bisa digabung-gabungkan. Jadi tidak berarti bahwa misalnya kalau penyelidikan pendahuluan itu hanya survei geologi dan hidrologi. Jadi bisa saja di sini sudah masuk geokimia, geofisik, sudah dilakukan untuk menghemat waktu dan efisiensi di dalam kegiatan eksplorasi itu. Jadi ini tidak mutlak bahwa survei tinjau itu hanya survei literatur dan survei udara. Kemudian pada saat penyelidikan pendahuluan hanya geologi dan hidrologi, dan ini tidak mutlak seperti itu, tetapi ini bisa bertukar dan bisa saling digabung-gabungkan antara berbagai metode, tergantung kepada kebutuhan di lapangan, kebutuhan data yang kita inginkan. Nah, nanti setelah selesai penyelidikan rinci ini, barulah kemudian masuk dilakukan pemboran eksplorasi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu apa yang dilakukan mulai dari survei udara, geologi, hidrologi, dan seterusnya ini di dalam eksplorasi. Nah, seperti disebutkan tadi bahwa tahapan program eksplorasi itu di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah survei literatur. Nah, survei literatur ini tentu saja berupa pengumpulan data-data yang sudah ada. Data-data itu baik berupa hasil penyelidikan panas bumi sebelumnya, atau dari data-data geologi regional, dari berbagai informasi. Dan sekarang kita diuntungkan dengan zaman yang sudah sangat online ini, maka data-data online dari sebagian besar proyek panas bumi itu bisa kita dapatkan di internet. Jadi kita tinggal cari, kemudian kita coba pelajari, dan kita membuat perbandingan antara satu titik dengan yang titik yang lain berdasarkan kondisi geologinya. Jadi kalau kita misalnya melakukan suatu pemetaan di suatu daerah, kita lihat kondisi geologinya secara umum dari geologi regional, dan kemudian kita cari daerah-daerah lain yang punya potensi panas bumi yang memiliki kemiripan kondisi geologi itu, sehingga kita bisa membuat perbandingan. Jadi dari perbandingan itulah kita buat suatu model, kemungkinan yang akan kita teliti ini potensi panas buminya ini seperti apa. Itu berdasarkan data yang penelitian di tempat lain yang memiliki kondisi geologi yang sama. Jadi dari survei literatur ini kemudian didukung oleh survei udara. Nah, survei udara ini tentu saja survei yang mengumpulkan data dengan cepat dan mencakup daerah yang lebih luas. Dan yang disurvei pada survei udara ini adalah sifat-sifat struktural di lapangan, kemudian lokasi anomali dan manifestasi termal melalui pencitraan inframerah. Jadi kita bisa mengidentifikasi titik-titik panas di permukaan bumi dengan inframerah ini. Kemudian kita dapatkan data-data aeromagnetik ya, dari survei, dari satu lintasan kita dapatkan survei aeromagnetik. Kemudian kita bisa menentukan benchmark geografis untuk memandu survei lapangan nanti pada saat kita melakukan survei lapangan. Kemudian tentu saja membuat suatu interpretasi geologi berdasarkan hasil-hasil foto udara ya, yang diambil bersamaan dengan survei-survei lainnya. Nah, itulah yang menyebabkan dari survei udara ini bisa dilakukan suatu pemetaan geologi yang didasarkan kepada interpretasi misalnya foto udara, citra satelit, dan sebagainya. Nah, dari data-data yang didapatkan dari survei udara ini kemudian didukung oleh data-data literatur yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita bisa menyusun suatu rencana survei geologi. Nah, pada saat survei geologi ini tentu saja yang kita ingin buat adalah kerangka tektonik dan stratigrafi, bagaimana urutan-urutan batuan dan sebaran batuan yang ada di daerah penelitian. Kemudian kita harus mengidentifikasi daerah-daerah patahan aktif, karena ingat jalur keluarnya panas bumi itu biasanya berasosiasi dengan patahan. Kemudian distribusi dan umur batuan vulkanik muda, ya, ini tujuannya tentu saja untuk
mempermudah mengidentifikasi daerah-daerah yang punya potensi. Kemudian lokasi dan sifat manifestasi termal, ya. Jadi kalau dari survei udara tadi kita mengidentifikasi berdasarkan titik-titik panas. Nah, di survei geologi ini kita sudah bisa menentukan di mana titik-titiknya, ya, dengan tepat, ya. Bagaimana bentuknya dan seperti apa dia keluar. Kemudian tanah dan batuan yang berubah secara hidrotermal, yang mengalami alterasi secara hidrotermal ini bisa memperlihatkan ciri sendiri dan bisa diidentifikasi di lapangan. Nah, survei geologi ini diperkuat dengan survei hidrologi, di mana kita harus mendapatkan data meteorologi, kemudian di lapangan setelah kita dapatkan titik-titiknya, kita menentukan atau melakukan pengukuran suhu dan kecepatan aliran mata air panas dan dinginnya, kemudian analisis kimia mata air, jadi air yang keluar dari sumber panas bumi itu biasanya mengandung unsur-unsur yang tergantung kepada ciri-ciri reservoir dan panas bumi yang ada di bawah permukaan. Kemudian muka air pada sumur air yang ada, jadi kita melakukan pengukuran muka air tanah, ya, berdasarkan sumur-sumur air yang ada di sekitar titik-titik penelitian. Kemudian aliran air baik di permukaan maupun di reservoir, ya, kita bisa lakukan pengukuran melalui survei hidrologi ini. Nah, kemudian survei selanjutnya itu adalah survei geokimia. Jadi survei geokimia ini kita mengidentifikasi apakah sumber daya ini didominasi oleh uap atau cairan, ya. Tadi fasenya itu apakah dia fase uap atau fasenya cairan atau dua-duanya ada di dalam, tergantung kepada temperatur reservoir. Kemudian perkiraan suhu minimum geofluida yang berasal dari reservoir. Jadi biar ada banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi temperatur fluida, misalnya kandungan SiO2 di dalam air, kandungan sodium, Na, potasium, dan kalsium. Kita lihat itu perbandingannya. Mungkin sebagai ilustrasi, pasti adik-adik masih ingat mengenai seri reaksi Bowen. Seri reaksi Bowen ini kalau di batuan beku itu adalah urutan-urutan terbentuknya mineral di dalam satu batuan beku, dimulai dari olivin, piroksin, hornblende, kemudian biotit, kemudian feldspar, dan seterusnya ke bawah. Di sebelah continuous itu ada mulai dari anortit, bitonit, labradorit, dan seterusnya ke bawah. Masing-masing mineral itu terbentuk pada suatu kisaran temperatur yang spesifik, sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata kalau batuan beku ini mengandung piroksin misalnya, berarti temperatur pembentukan batuan itu ada pada kisaran berapa sampai berapa. Nah, sama juga ini mungkin ilustrasinya untuk kandungan-kandungan SiO2, Na, K, dan Ca di dalam air itu bisa memberikan indikasi temperatur dari fluida. Kemudian penentuan sifat kimia fluida baik di reservoir maupun pada tahap produksi. Jadi itu akan bisa berbeda komposisi kimia fluida itu baik pada saat dia masih di reservoir maupun setelah muncul di permukaan. Kemudian karakterisasi recharge water termasuk sifat dan sumbernya, karena di samping air yang keluar sebagai air panas juga tentu saja ada air imbuhan di titik-titik lain, ya, itu yang menentukan nanti seberapa besar produksi air panas yang bisa digunakan. Jadi di samping pada saat sudah produksi, di samping ada recharge water ini juga tentu saja ada air yang setelah didinginkan dari sumber air panas ini, kemudian diinjeksikan kembali ke dalam reservoir untuk memperbanyak sumber air di dalam reservoir. Nah, kemudian pada saat survei geofisika, metode survei ini sekali lagi bermacam-macam, ya. Ini hampir semuanya digunakan, mulai dari survei seismik, kemudian listrik, magnetik, dan sebagainya itu digunakan. Ini untuk pengukuran heat flux, kemudian survei gradien geothermal, survei resistivitas listrik, metode seismik, baik yang aktif maupun pasif, apakah dia refraksi atau refleksi, kemudian survei gravitasi. Nah, di sini kita mengukur sifat-sifat misalnya suhu, konduktivitas atau resistivitas listrik,
densitasnya, kecepatan rambat gelombang, kemudian kerentanan magnetik, dan percepatan gravitasi lokal. Nah, dari semua survei ini, mulai dari survei literatur, udara, geologi, hidrologi, geokimia, dan geofisika, untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang baik, maka perlu dibuat suatu sintesis dan interpretasi yang menghasilkan bentuk peta. Jadi, cara terbaik untuk memvisualisasikan prospek panas bumi dari satu titik atau dari satu proyek itu adalah dengan membuat peta komposit atau peta sintesis dari situs yang disurvei. Nah, tujuan utama dari peta sintesis ini adalah untuk mengidentifikasi target terbaik untuk beberapa sumur dalam pertama. Jadi, tujuan dari peta sintesis ini adalah untuk menentukan titik di mana yang layak untuk dibor, untuk eksplorasi lanjut, ya, apakah potensinya ekonomis atau tidak ekonomis. Jadi sekali lagi bahwa tujuan dari berbagai survei tadi itu dibuat dalam bentuk peta sintesis untuk menentukan titik-titik pengeboran. Nah, biasanya pengeboran itu dilakukan dengan 3 titik, ya. Jadi hasil peta sintesis itu biasanya berupa peta geologi yang disederhanakan dengan kontur topografi minimal 50 meter dan informasi-informasi yang ada di dalam peta itu setidaknya jalan, gedung, dan perkampungan, kemudian ada struktur-struktur geologi utama, misalnya batas kaldera, sisir sesar dan indikasinya, aliran lava terbaru, singkapan bawah tanah, dan outline formasi dengan permeabilitas rendah. Kemudian di dalam peta itu juga bisa diplot semua manifestasi termal, ya, jadi identifikasi berdasarkan jenis, suhu, dan sifat kimia. Kemudian kontur konsentrasi radon jika dilakukan survei untuk itu. Kemudian aktivitas seismik, kontur gravitasi, dan kontur resistivitas listrik. Semua data ini disatukan dan menghasilkan peta sintesis untuk kemudian kita menentukan titik pengeboran. Jadi pemboran eksplorasi atau kita sebut juga dengan wildcat ini dilakukan untuk mengidentifikasi hasil penyelidikan rinci sehingga diperoleh gambaran geologi, data fisik, dan kimia bawah permukaan serta kualitas dan kuantitas fluida. Jadi semua hasil dari survei awal ini, literatur, udara, geologi, dan seterusnya, semuanya adalah interpretasi bawah permukaan. Jadi untuk memastikan hasil interpretasi itu, maka dilakukan pengeboran eksplorasi. Nah, pemboran eksplorasi ini, tadi sudah sempat sekilas saya sebutkan, pemboran eksplorasi ini biasanya dilakukan dengan 3 sumur eksplorasi dalam. Jadi itu nanti untuk bisa mendapatkan korelasi antar masing-masing sumur itu, dilakukan analisis 3 titik, dengan metode 3 titik, sehingga bisa diketahui karakteristik dari reservoir di bawah permukaan. Nah, ingat bahwa jika peta sintetis dan penampangnya secara akurat bisa merepresentasikan sistem panas bumi, maka penentuan lokasi sumur ini akan mudah. Karena sekali lagi ingat bahwa pengeboran untuk eksplorasi panas bumi ini relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan eksplorasi untuk mineral dan batu bara. Nah, tahap pengeboran jauh lebih mahal daripada tahap-tahap eksplorasi sebelumnya. Ini karena pemboran ini mahal, ya. Nah, biasanya di dalam pemboran itu kita memerlukan mesin bor, kemudian drilling rig, kemudian ada lumpur pemboran, kemudian ada ketentuan-ketentuan mengenai drilling site atau tempat pengeboran, kemudian harus tersedia blowout prevention atau penanggulangan ledakan karena kadang-kadang ingat pengeboran hidro panas bumi ini sama juga dengan hidrokarbon atau yang lain-lainnya itu punya potensi untuk terjadinya ledakan karena adanya tekanan gas di bawah permukaan yang ada bercampur dengan air, sehingga ini harus diperlukan. Jadi kalau ini yang membedakan dengan pengeboran pada sekali lagi pada mineral dan batu bara, karena pada pengeboran yang mineral batu bara biasanya lumpur pemboran dengan blowout prevention ini tidak terlalu
ribet atau tidak terlalu jadi perhatian. Biasanya yang penting ada mesin bornya, kemudian ada drilling rig-nya, lokasi pemborannya pun juga tidak terlalu tidak membutuhkan spesifikasi yang khusus, maka itu sudah bisa dilakukan pengeboran. Nah, tapi kalau untuk panas bumi ini 5 faktor ini atau 5 item ini harus betul-betul dipersiapkan agar bisa mendapatkan hasil pengeboran yang baik. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini hubungan antara kedalaman dengan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengeboran geotermal itu tergantung pada kedalamannya. Jadi sampai kedalaman sekitar 1.000 meter di bawah permukaan, maka itu biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan pengeboran. Ya. Jadi waktu 30 hari ini tentu saja membutuhkan logistik yang luar biasa, kemudian membutuhkan tenaga kerja yang juga banyak, membutuhkan spesifikasi mesin bor, kemudian drilling rig dan seterusnya itu yang sangat-sangat rumit dibandingkan dengan pengeboran eksplorasi yang biasa. Nah, itulah yang semuanya yang menyebabkan secara akumulatif biaya pengeboran eksplorasi panas bumi ini jauh lebih mahal dibandingkan pengeboran-pengeboran yang lain. Nah, secara singkat, berdasarkan flowchart ini adalah urutan-urutan mulai dari penyelidikan, pendahuluan sampai kepada panas bumi itu bisa dimanfaatkan. Jadi pada tahap kegiatan eksplorasi ya, ini dimulai dengan penyelidikan pendahuluan, kemudian lanjutan, kemudian penyelidikan rinci. Di dalamnya ini masuklah survei yang sudah disebutkan tadi, survei geofisika, geokimia, kemudian geologi, hidrologi. Nah, pada tahap awal penyelidikan pendahuluan ini kita dapatkan sumber daya spekulatif atau sumber daya yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti tidak langsung di lapangan. Kemudian pada penyelidikan pendahuluan lanjutan itu kita sudah dapatkan sumber daya hipotetis berdasarkan data-data lapangan, tetapi data lapangan ini tingkat keyakinannya masih relatif rendah sehingga disebut sebagai sumber daya hipotetis. Kemudian dari penyidikan rinci ini tingkat keyakinan geologi sudah semakin tinggi sehingga sudah bisa disebut sebagai cadangan terduga. Nah, setelah melalui ini kemudian baru masuk ke pengeboran eksplorasi. Nah, dari pengeboran eksplorasi ini mulai dilakukan pra-studi kelayakan sehingga dari sini kita bisa dapatkan probable reserve atau cadangan yang cadangan mungkin. Dari selanjutnya setelah pengeboran eksplorasi ini kita sudah menentukan potensinya secara bahwa dia punya potensi ekonomis, kemudian lakukan pengeboran delineasi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan sehingga didapatkan cadangan terbukti yang siap dikembangkan. Dan pada bagian akhir ini adalah pengeboran pengembangan pada titik-titik yang sudah bisa dipastikan sebagai titik yang paling memungkinkan untuk mendapatkan sumber daya panas bumi ini yang maksimal. Nah, setelah itu tinggal pemanfaatan panas bumi ini melalui pembangkit listrik yang sudah dibangun. Jadi inilah rangkaian kegiatan-kegiatan eksplorasi mulai dari awal sampai terakhir untuk memanfaatkan panas bumi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai sumber daya dan cadangan. Jadi sumber daya dan cadangan ini adalah dua peristilahan yang berbeda. Kita mulai dulu dari resource base atau energi panas pada kerak bumi yang ditemukan pada area-area tertentu. Jadi semua energi panas yang ada di kerak bumi ini disebut dengan istilah resource base. Kemudian ada sumber daya. Ini sumber daya adalah energi panas bumi yang secara teknis memiliki potensi dan dapat ditambahkan ke cadangan di masa mendatang. Jadi sumber daya itu adalah semua potensi panas bumi yang bisa ditemukan di permukaan bumi. Nah, apakah sumber daya ini bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan? Itu sangat tergantung kepada karakteristik reservoir dan
energi yang bisa dihasilkan dari reservoir itu. Nah, selama masih belum bisa dipastikan apakah dia ekonomis atau tidak ekonomis, maka semua sumber panas bumi yang ditemukan itu disebut sebagai cadangan, sebagai sumber daya atau resource. Nah, tetapi kalau sumber daya atau resource ini kemudian bisa estimasi bahwa dia bisa memiliki nilai ekonomi, dia punya nilai ekonomi untuk dikembangkan, maka kemudian itu disebut dengan cadangan atau reserve. Jadi energi panas bumi yang dapat diekstraksi secara legal dan ekonomis. Jadi sekali lagi, cadangan ini adalah sebagian dari sumber daya bumi, sumber daya panas bumi yang memiliki nilai ekonomis. Sementara sumber panas bumi yang sudah diidentifikasi, sudah ditemukan, dan sudah kemudian dieksplorasi, yang belum bisa ditentukan apakah dia punya nilai ekonomis atau tidak, maka semuanya itu disebut sebagai sumber daya. Nah, tetapi sumber daya ini adalah bagian dari resource base yang ada di kerak bumi. Jadi semakin ke atas ini nanti akan jumlahnya semakin kecil. Nah, kalau digambarkan ini kurang lebih seperti ini. Jadi resource base ini keseluruhan, baik itu sumber daya maupun cadangan, ini adalah resource base. Nah, kemudian ada yang inaccessible atau tidak bisa dijangkau, mungkin karena kedalamannya, mungkin karena kondisi geologinya, atau mungkin karena kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan sumber daya itu tidak bisa diakses, maka itu masuk di dalam kelompok warna biru ini. Artinya sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Nah, yang punya potensi yang bisa dimanfaatkan itu ada di bagian atas ini. Ya, kita lihat di sini yang bagian atas ada yang undiscovered atau belum ditemukan, kemudian ada yang identified atau sudah bisa diidentifikasi. Nah, kita pembacaannya itu dimulai dari sebelah kanan, bagian kuning bagian kanan ini. Jadi ini adalah sumber daya yang atau titik-titik panas bumi di permukaan bumi yang sudah diidentifikasi. Kemudian setelah dilakukan pengamatan survei-survei awal, dari survei awal saja sudah disimpulkan bahwa ini tidak punya potensi. Ini tidak punya potensi. Jadi masih dari tahapan awal survei itu sudah dinyatakan tidak punya potensi, maka itu disebut sebagai endapan yang residual. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata punya potensi, tetapi potensinya itu tidak terlalu besar atau belum memiliki nilai ekonomi, maka itu disebut masuk ke dalam kotak yang sebelah kanan bagian kedua ini. Jadi itu memiliki subekonomi. Nah, tetapi selanjutnya lagi, kalau potensi itu ternyata memiliki nilai ekonomi, tetapi data-data pendukungnya masih belum lengkap, maka dia disebut sebagai undiscovered tapi memiliki nilai ekonomi. Ya. Nah, nanti di dalam penyidikan lebih lanjut, kalau ternyata, karena ini tergantung kepada tahapan eksplorasi ya. Jadi kalau misalnya di dalam penyidikan rinci kemudian ternyata bahwa ini yang tadinya diperkirakan punya nilai ekonomi, ternyata potensi ekonominya itu tidak memenuhi, maka ini semuanya baik yang subekonomik maupun ekonomik dari undiscovered ini kemudian menjadi residual. Nah, atau ternyata bisa turun dari ekonomik ini menjadi subekonomik kalau dari penyelidikan rinci ternyata potensinya tidak terbukti. Nah, tetapi kalau misalnya terbukti dia memiliki nilai ekonomis yang tinggi, secara legal dia bisa dieksploitasi, maka kemudian itulah yang menjadi reserve atau cadangan. Ya, cadangan. Nah, cadangan inilah yang bisa dikembangkan dan kemudian dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi sekali lagi proses penempatan suatu sumber daya panas bumi ke dalam klasifikasi ini mulai dari undiscovered kemudian sampai ke teridentifikasi, residual sampai dia subekonomik sampai ekonomik, itu tergantung kepada hasil kesimpulan pada setiap tahapan eksplorasi, mulai dari penyelidikan awal, kemudian ke pendahuluan, kemudian kepada eksplorasi rinci. Nah, ini sama juga digambarkan. Jadi ingat bahwa semakin jauh tahapan eksplorasi itu, dimulai dari penyelidikan pendahuluan dengan reconnaissance,
kemudian pendahuluan lanjutan, kemudian sampai kepada penyelidikan rinci, itu akan meningkatkan keyakinan geologi. Keyakinan geologi ini bisa meningkat karena data geologinya juga semakin banyak, semakin rapat, dan kepastiannya menjadi lebih tinggi, sehingga tingkat keyakinan geologinya itu menjadi lebih tinggi. Jadi secara dari atas ke bawah ini semakin lama keyakinan geologinya semakin tinggi berdasarkan data-data eksplorasi. Inilah yang menentukan apakah sistem panas bumi yang kita teliti itu masih resource atau sumber daya, atau bisa dimasukkan di dalam cadangan panas bumi. Ya. Dari panas bumi ini sumber daya ini akan dilakukan prastudi kelayakan dengan studi kelayakan. Jadi kalau misalnya yang terindikasi tadi itu setelah prastudi kelayakan dinyatakan punya nilai ekonomi, maka itu disebut dengan reserve, probable reserve, ya, probable reserve atau cadangan yang mungkin untuk dikembangkan. Nah, kemudian kalau dari yang terukur ini dilakukan studi kelayakan dan ternyata memiliki nilai ekonomi, maka itu yang disebut dengan proven reserve atau cadangan terbukti. Nah, inilah yang dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi urutannya ini kurang lebih sama dengan gambar yang tadi sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, ini cara menjelaskan yang lain, tapi dengan menggunakan UN Framework Classification tahun 2009. Ini dengan menggunakan 3 sumbu, yaitu sumbu E, F, dan G. Ya, jadi ini gambar 3 dimensi dari suatu klasifikasi sumber daya panas bumi. Nah, G ini kita coba geser seperti ini, sehingga dihasilkan model seperti ini. Jadi G ini sebenarnya adalah tingkat keyakinan geologi. Jadi dimulai dari tahapan awal, mulai dari depth exploration, kemudian reconnaissance dan survei tinjau, kemudian penyelidikan pendahuluan, kemudian sampai ke G1 ini adalah survei rinci. Jadi dari G4 sampai ke G1 ini derajat keyakinannya itu semakin tinggi. G1 ini yang paling tinggi karena ini merupakan hasil eksplorasi rinci. Hasil eksplorasi ini yang kemudian ditentukan di sintesa tadi itu supaya mendapatkan satu peta, sehingga kemudian bisa ditentukan titik-titik pengeboran. Nah, titik pengeboran ini yang menentukan apakah suatu sumber daya panas bumi ini memiliki kelayakan secara teknis. Jadi mulai dari pemboran awal F4 ini, kemudian pemboran lanjutnya, sampai kemudian delineasi, sampai kemudian pengembangan di F1 ini. Jadi semakin F1 ini, dari F4 ke F1 ini, maka semakin tingkat kelayakan teknisnya itu semakin tinggi. Nah, dari hasil pengeboran ini kemudian ditentukan apakah dia punya kelayakan secara ekonomis atau tidak. Jadi kalau dia E3 ini berarti dia tidak punya kelayakan ekonomi. Kalau E2 berarti ini punya potensi, ya, punya potensi untuk dikembangkan, tapi dengan kondisi dengan data yang kita miliki saat ini belum bisa dikembangkan lebih lanjut. Sementara E1 ini berarti potensi yang kita sementara teliti, selidiki itu jelas sudah memiliki kelayakan secara ekonomis maupun secara teknis dan secara geologi itu layak. Jadi urutannya itu semakin ke atas dia semakin layak untuk dikembangkan. Jadi ini adalah kriteria-kriteria dari masing-masing sumbu ini, dari sumbu G mulai dari G4 sampai G1, F4 sampai F1, kemudian E3 sampai E1. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa setiap sumber daya panas bumi itu bisa diberikan kode misalnya 341, 342, 343, 344. Ini menunjukkan posisi dari kelas sumber daya panas bumi yang kita sementara teliti. Jadi misalnya angka pertama ini mewakili kelayakan secara ekonomis, angka kedua ini mewakili kelayakan secara teknis, dan angka ketiga ini mewakili kelayakan secara geologi. Jadi kalau disebutkan 341, berarti secara ekonomis dia belum bisa dikembangkan, artinya dia masih di kelompok E3 ini. Kemudian 4, artinya dia masih dalam tahapan pemboran awal. Ya. Kemudian 1 ini dia sudah dari hasil penelitian rinci. Ini terus berkembang. Jadi kita bisa lihat dari berdasarkan warna ini,
Ini yang berwarna hijau, ini adalah viable project, atau ini proyek betul-betul yang sudah layak untuk dikembangkan. Jadi sudah bisa langsung dilakukan pengembangan pembangunan pembangkit listrik. Kemudian yang berwarna kuning ini yang di level kedua, ini adalah punya potensi untuk memiliki nilai ekonomis. Jadi ini masih memerlukan data tambahan, masih memerlukan mungkin teknologi tambahan untuk bisa dikembangkan menjadi sama dengan berwarna hijau ini. Sementara yang merah, ini yang sumber daya yang masih tidak memiliki nilai ekonomis, atau non-viable project. Kemudian yang prospektif, ini yang berwarna biru, dan yang sementara diteliti, geologinya itu adalah yang ada arsir-arsir garis ini. Jadi inilah kelas-kelas sumber daya dari panas bumi itu berdasarkan UN Framework Classification ini yang tahun 2009. Jadi semakin ke bawah ini potensi ekonominya semakin rendah, semakin ke atas potensi ekonominya semakin tinggi. Nah, baik adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai strategi dan teknik eksplorasi geotermal. Kita sudah membahas bagaimana tahapan-tahapan eksplorasi, kemudian bagaimana metode-metode survei di lapangan, baik survei pada saat DS exploration, kemudian survei udara, kemudian lakukan survei di lapangan melalui metode-metode tidak langsung, geofisika, ya, apakah itu seismik, apakah itu listrik, apakah itu gravitasi dan sebagainya. Kemudian dari situ kita menentukan titik-titik pengeboran awal yang disebut dengan pemboran eksplorasi. Nah, dari pemboran eksplorasi inilah yang kemudian terus meningkatkan kelas dari potensi sumber daya itu. Jadi sekali lagi bahwa potensi sumber daya panas bumi ini mulai dari yang masuk dalam kelompok resource base, artinya semua panas bumi itu masuk dalam kelompok ini. Kemudian ada yang punya potensi untuk diteliti lebih lanjut, itu yang disebut dengan resource atau sumber daya. Kemudian dari sumber daya ini yang betul-betul sudah memiliki nilai ekonomis, itu yang kemudian disebut sebagai cadangan sumber daya panas bumi untuk dikembangkan. Jadi demikianlah proses eksplorasi, strategi dan teknik eksplorasi untuk panas bumi ini dilakukan dari awal sampai bagian terakhir. Nah, dengan demikian, insya Allah nanti kita akan coba lanjutkan perkuliahan kita dengan membahas sistem pembangkit listrik panas bumi. Ini adalah tinjauan secara umum, karena tentu saja ini sudah masuk ke dalam ranah pembangunan pembangkit listrik yang lebih didominasi oleh disiplin ilmu yang lain. Tapi kita akan coba lihat nanti secara umum tinjauan-tinjauan dari pembangkit listrik geotermal ini. Baik, demikian adik-adik sekalian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada yang kurang jelas nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Sekali lagi bahwa adik-adik semuanya bisa juga mengimbangi atau mengikuti perkuliahan ini dengan sambil belajar dari sumber-sumber lain, apakah dari referensi yang sudah saya sampaikan sebelumnya atau dari buku-buku lain yang banyak sekali, ya, bisa kita peroleh baik secara melalui buku-buku online, ya, atau dari jurnal-jurnal. Bisa adik-adik belajar sendiri, kemudian nanti bisa mengkoreksi apa yang sudah saya sampaikan melalui perkuliahan ini. Saya kira demikian. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.